Shalom, selamat pagi. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Sebelumnya tadi saya dapat pesan dari Pak Pendeta bahwa mulai saat ini di gereja sudah bangku yang ada di gereja bisa diisi 4 orang. Satu bangkunya sudah boleh diisi 4 orang. Jadi mari yang mungkin ada keluarga yang masih di rumah sudah bisa ya untuk bersama-sama datang di gereja untuk beribadah secara langsung. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Matius 16 ayat 24. Begini bunyi firman Tuhan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Seperti tema bulan ini yaitu murid Kristus yang memikul salibnya, biarlah kita semua menjadi murid-murid Kristus yang setia, terus bersama Dia, mempercayai Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mari kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, biarlah kita fokus datang ke hadirat-Nya. Mari kita bawa hati kita kepadanya, mari kita bawa penyembahan kita. Seperti yang dikatakan dalam Matius 3 ayat 30, biarlah nama Yesus yang semakin besar dan kita semakin berkurang. Biarlah Dia semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Kami mau mengikut Engkau sepanjang hidup kami Bapa. Kami mau menyembah Engkau. Biarlah kami menanggalkan setiap kehidupan kami. Kami mau fokus mengikut Engkau seumur hidup kami. Mari kita akan bawa hati kita. Kita bawa penyembahan kita ke hadirat-Nya. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami mau bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang,
Yesus makin bertambah, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa. Kami mau bawa hati kami Tuhan, kami mau bawa penyembahan kami. Biarlah Engkau semakin hari semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Kami merendahkan diri kami ya Bapa untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Manusia berdosa, tetapi Engkau rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Biarlah segenap hati kami mau percaya, segenap hati kami mau berserah bahwa hanya Tuhan Juru Selamat dan sumber kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau katakan bahwa segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Engkau, Yesus Kristus. Kami serahkan ya Bapak ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Setiap firman yang ditabur biarlah menjadi berkat bagi kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama bersuka cita, kita akan memuji dan meninggikan namanya. Dialah Raja mulia, dialah Allah pemenang, dialah segala makhluk ciptaannya memuji dan mengagungkan namanya. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama bersuka cita mengatakan bahwa dia Raja mulia, dialah Allah pemenang. Mari kita bersorak-sorai bagi dia.
Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari kita katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Mari kita katakan sekali, Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Biarlah segala puji hormat bagi nama Dia. Silahkan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sampai akhir hidup kita akan terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk mengikuti Dia. Mari kita akan memuji dan menyembah Dia. Mari kita akan angkat suara kita, meninggikan nama-Nya. Bapa, Engkau
Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu sekalian. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya pribadi sebagai pribadi yang tunggal yang kami jadikan sebuah pengharapan kami. Kami tidak mengharapkan siapapun kecuali Engkau satu-satunya pengharapan yang pasti. Itulah sebabnya pagi hari ini kami berharap sepenuhnya kepada Bapa di surga melalui kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin agar membentuk kami, memotivasi kami, mengarahkan kami, memberikan kepastian bagi setiap kami untuk memahami rancangan Allah di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa melalui hamba-Mu, hamba yang berdiri di balik mimbar yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini Engkau sembunyikan di bawah kaki salib Kristus. Agar Engkau layakkan boleh menabur kebenaran firman-Mu. Dan setiap firman yang ditaburkan Engkau teguhkan dalam setiap hati kami. Agar setiap kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama diberkati. Ini saatnya kami mau mendengarkan Bapa. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang di rumah dengan menyapa Shalom. Ya, saya mau mendengar suara Bapak Ibu dengan serentak. Shalom. Sekali lagi dengan semangat ya. Shalom. Ya, saya berharap Bapak Ibu semua sehat dan diberkati Tuhan. Nah, tema hari ini kita mengangkat sebuah tema yaitu panggilan untuk bersaksi. Saya mengajak kita untuk membaca ayat Alkitab kita dari Lukas pasal 10 ya. Dari Lukas pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12. Lukas 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ayat yang ke-12. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan katakan amin. Yang di rumah Bapak Ibu saya mengajak untuk membuka ayat Alkitab kita dari Lukas pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri yang berada dalam ruangan ini. Yang di rumah mau berdiri atau duduk silahkan ya, tapi jangan sambil tiduran ya. Silahkan untuk mengikuti ibadah dengan seksama. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12, saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap dan seterusnya. Di bawah perikop, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. 1, 3. Pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk, makanlah apa yang tidak
Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Amin, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan membaca dan Roh Kudus akan bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Injil ini ditulis oleh Lukas, seorang dokter, seorang tabib, ya, ditulis oleh Injil Lukas. Kira-kira dia adalah orang non-Yahudi, bukan orang Yahudi, kira-kira tahun 58 dan 70, sekitar itu. Nah, Injil Lukas merupakan suatu kitab terpanjang, ya, dan terperinci dari keempat Injil. Lukas dapat mempresentasikan kisah sejarah Yesus yang hidup secara terperinci di sana. Kemudian Lukas juga membahas kemanusiaan Yesus itu lebih banyak daripada Injil-Injil yang lain. Kemudian kalau kita membaca nats kita pada kesempatan pagi ini, saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu merupakan suatu nats yang mana Yesus mengutus 70 murid. Ya, ketika kalau kita kembali melihat pada pasal 9, di sana dituliskan hampir sama ya. Pasal yang ke-9 itu Yesus mengutus 12 murid. Jadi 12 murid yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus itu diutus untuk pelayanan, untuk pemberitaan Injil. Ya. Kemudian 70 murid juga sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, ya, pasal 10 itu untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kerajaan Allah di tempat, di kota-kota di mana kota itu akan dikunjungi Tuhan Yesus. Artinya murid disuruh duluan, ya, murid-murid itu disuruh duluan memberitakan Injil kerajaan Allah. Saya memberikan tema khotbah pagi ini dengan tema panggilan untuk bersaksi, ya, panggilan untuk bersaksi. Adalah merupakan suatu tanggung jawab orang percaya untuk mentaati amanat agung, yaitu memberitakan Injil. Sama dengan saat Yesus memilih 12 murid di pasal yang ke-9. Mari kita memperhatikan ada 3 poin. Saya berharap guru-guru kelompok kecil, ya, sekolah minggu amanat agung memperhatikan ini. Karena nanti Bapak Ibu akan mengajarkan ini di kelas saudara masing-masing. Dan perhatikan poin-poin penting, kemudian implementasi di lapangan yang harus Bapak Ibu nanti terapkan di kelompok-kelompok kecil itu. Mari kita melihat 3 poin penting yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah Tuhan menunjuk, Tuhan mengutus, Tuhan menugaskan kita orang percaya untuk bersaksi. Mari kita membaca ayat pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk. Ya. Kata menunjuk adalah sebuah kata yang disampaikan oleh Dr. Lukas di sini yang menggarisbawahi, yang menekankan bahwa inisiatif, ya, inisiatif penunjukan itu untuk pemberitaan Injil itu diprakarsai oleh Allah. Ya. Allah menggendaki agar orang-orang percaya, para murid khususnya 70 murid ini ditunjuk, diutus, ditugaskan untuk memberitakan Injil kerajaan Allah yang sudah dekat di kota-kota di mana Yesus nanti akan lewat di setiap kota itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sama ya. Kalau di dalam ayat yang ke pasal 9 di sana dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Dia memanggil. Ya, di dalam ayat yang ke pasal yang ke-9 di sana kata itu ada kata memanggil. Kemudian di dalam pasal 10 ayat 1 ada kata Tuhan mengutus. Jadi orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang sudah percaya, para murid tadi. 12 murid dipilih langsung, 70 juga dipilih langsung tetapi nama-nama tidak disebut. Saya percaya
bahwa 70 murid ini adalah orang-orang yang sudah mengenal Yesus dengan baik, dan Yesus tahu kapasitas 70 murid ini. Itulah sebabnya maka Yesus menunjuk mereka, Yesus menugaskan mereka, Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Dalam hal ini, Yesus sendiri yang menunjuk, Yesus sendiri yang mengutus, Yesus sendiri yang menugaskan. Artinya apa? Ini merupakan suatu mandat ilahi. Ini merupakan suatu kepercayaan dari Allah kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Artinya, murid-murid ini adalah pribadi-pribadi yang dapat dipercaya oleh Allah untuk menjalankan panggilan, untuk menjalankan misi, untuk menemukan, menjawab isi hati Allah bagi dunia, di mana dunia perlu diselamatkan oleh Allah. Jadi menjadi saksi adalah pekerjaan yang sangat mulia, karena apa? Penunjukan langsung itu dari Tuhan Yesus, dari Allah itu sendiri. Saudara dan saya bisa menjadi percaya Yesus karena saudara dan saya adalah dipilih langsung, sebagaimana ayat Alkitab mengatakan, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Jadi Allah telah memilih saudara dan saya, Allah telah memilih guru-guru sekolah minggu, Allah telah memilih murid-murid sekolah minggu, termasuk murid yang ke-70 ini, akan diutus untuk menyampaikan berita, untuk menyampaikan kesaksian Injil itu. Kemudian perhatikan ayat yang berikutnya atau kalimat berikutnya, mereka diutus dua-dua. Saudara perhatikan, mereka diutus berdua-dua. Artinya apa? Supaya satu dengan yang lain bisa saling menguatkan. Satu dengan yang lain bisa saling menopang. Saya kalau kunjungan sama istri saya, berdua, saya membicarakan dengan firman, berbicara kepada jemaat, istri saya diam. Dia mendoakan. Saling menopang. Saling memberikan kekuatan, saling mengisi. Oleh karenanya maka penting sekali mengapa Yesus menunjuk para murid ini disuruh membuat partner dua-dua. Karena itu sangat penting, karena kalau seorang diri itu tidak kuat biasanya. Dan Alkitab berkata lebih baik berdua-dua daripada seorang diri. Karena apa? Terbukti kalau berdua-dua memiliki pasangan dalam pelayanan saling menguatkan. Artinya perlunya tim kecil. Sekolah Minggu Amanat Agung ada 5 tim di sana, tim kecil di sana. Dan ketika kita memiliki pasangan di dalam tim itu akan lebih bagus dan akan lebih kuat, saling mengisi dan saling menguatkan. Kemana mereka diutus? Jelas Alkitab mengatakan ke kota-kota di mana Yesus nanti akan lewat. Ke kota-kota di mana Yesus nanti akan lewat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau nanti Bapak Ibu membaca secara teliti ayat 1 sampai ayat yang ke-12, semuanya itu akan terangkum bahwa semua adalah Allah punya rencana yang sangat detail, sangat teliti, sangat jelas, karena master plan Allah dalam kekekalan itu harus tergenapi. Perhatikan baik-baik. Saya merenungkan ayat ini, saya baca, saya renungkan. Pertama Allah yang mengutus. Jelas, diutus. Kemudian disuruh memberitakan Injil, berpasangan berdua-dua. Kemudian di depan sana ada ladang yang sudah menguning. Luar biasa ladangnya. Istilah pertanian itu ladang panen sudah siap untuk dituai. Lalu siapa yang punya panen? Siapa yang punya panen? Bapak Ibu halo, siapa yang punya panen ini? Allah, betul? Siapa yang punya ladang? Allah. Luar biasa. Saya menemukan kalimat demi kalimat, kemudian setelah itu ada kalimat nanti bahwa tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Pekerjanya sedikit. Lalu Yesus minta berdoa untuk tuaian. Lalu berpikir lagi, loh berdoa untuk tuaian, supaya ada pekerja menuai itu. Lalu saya berpikir,
setelah berdoa, siapa yang akan mengirim pekerja itu? Alkitab berkata apa? Alkitab berkata apa? Tuhan yang empunya tuayan itu yang akan mengirim. Satu, prakarsa untuk mengutus Tuhan. Yang kedua, yang memilih adalah Tuhan. Bersuruh berdua-dua. Kemudian ladang sudah menguning siap untuk dituai. Tapi pekerja sedikit, bersuruh berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan itu sendiri, pemilik ladang itu sendiri yang mengirimkan tuayan. Artinya apa? Kalau kita renungkan semuanya itu berasal berpusat daripada Allah. Rancangan Allah, master plan Allah, pikiran Allah di sana. Kemudian ketika kita masuk ke rumah orang, Alkitab berkata, sampaikan salam damai sejahtera. Di dalam ayat-ayat itu, saya tidak akan sebut satu-satu di dalam garis besar saya, supaya tidak terlalu lama. Tetapi intinya nanti saudara tangkap. Kemudian kalau engkau menyampaikan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dia menerima berarti damai itu tinggal di dalam orang itu. Kalau dia menolak berarti kembali kepadamu. Luar biasa. Kemudian ketika engkau diterima, jangan pindah kemana-mana. Tetaplah tinggal di situ. Bahkan jangan membawa bekal apapun. Ini nanti garis besar saya yang kedua. Artinya apa? Jangan membawa apapun, Tuhan akan mempersiapkan semuanya itu. Artinya ketika kita mengemban amanat agung, ketika kita mulai membuat kelompok-kelompok kecil, berpasang-pasangan untuk memberitakan kebenaran Allah, semua di dalam rangka master plan Allah, semua di dalam rangka isi hati Tuhan, Allah yang akan menyiapkan. Satu, Allah menyiapkan ladangnya. Dua, Allah menyiapkan pengerjanya. Tiga, Allah menyiapkan orang yang siap menerima kita. Empat, Allah akan menyiapkan berkat-berkat yang akan diterima oleh si pemberita Injil tersebut. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa panggilan ini. Dan kalau panggilan yang mulia, kalau panggilan yang agung, kalau panggilan yang luar biasa dahsyatnya ini tidak direspon oleh gereja, lalu gereja penuh dengan kekhawatiran, wah repot. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya uraikan satu-satu terlalu jauh, terlalu panjang. Jadi arti tuayan memang banyak, pekerja sedikit menggambarkan bahwa sudah banyak orang yang siap untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah di kota-kota tersebut. Atau orang-orang itu sudah bisa masuk dibawa ke dalam pemerintahan Allah, karena Allah sudah dekat. Ayat 2, tuayan memang banyak. Ini adalah kiasan yang menggambarkan bahwa sudah banyak orang yang siap untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sudah siap menurut Tuhan, tuayan sudah siap. Karena apa? Padi sudah menguning. Siap untuk dituai. Mereka sudah siap untuk dibawa dalam kerajaan Allah. Mereka sudah siap untuk dibawa dalam pemerintahan Allah. Kiasan ini diambil dari lingkungan pertanian yang menggambarkan suasana yang mendesak karena musim sudah tiba, sudah musim panen, segera dituai, segera dipanen, segera dipetik, agar tuayan tersebut tidak gugur dan tidak membusuk, dan itu akan membawa kerugian ketika tidak langsung dituai, yang besar bagi pemiliknya. Perhatikan kalimat yang berikut, ya. Ayat yang kedua, katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Perhatikan, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ada kata tetapi yang mengkontraskan antara tuayan banyak, pekerjanya sedikit. Padi sudah menguning, siap untuk dituai, yang memetik, yang memening, yang menuai, yang mengumpulkan sedikit. Ini luar biasa. Ini luar biasa, saudara. Kontras antara tuayan yang begitu banyak dan pengerja yang begitu sedikit. Solusinya apa? Padi sudah menguning, tuayan memang banyak, pekerja sedikit. Tuhan selalu memberikan jalan keluar ketika ada kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan pelayanan. Tuhan selalu memberikan jalan keluar ketika ada pergumulan-pergumulan dalam pelayanan. Tuayan banyak, tapi pekerja sedikit, ada kesulitan dong. Padi sudah mulai menguning, siap untuk dituai.
Penuainya tidak ada, sangat sedikit. Anggaplah 1 hektar yang menuai 2 orang, bisa tercover? Kalau Bapak Ibu punya ladang 1 hektar, mau panen padi, sudah mulai menguning, kemudian dipetik oleh 1-2 orang, tercover nggak 1 hektar luasnya? Tidak tercover. Tetapi saya merenungkan ayat-ayat berikutnya, Yesus luar biasa. Di sini dikatakan apa? Ya, karena itu, nah, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kata tetapi mengkontraskan banyak, sedikit. Siap dituai, tidak ada pekerja. Ada kalimat yang menolong kita, memberikan solusi. Ini yang saya katakan, bahwa Allah selalu memberikan solusi dalam setiap pergumulan. Orang-orang yang memberitakan Injil di lapangan selalu diberikan solusi. Solusinya apa? Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Jadi kalau saya renungkan, ladang pemiliknya Tuhan, pengerja pemiliknya Tuhan, kita tenaga yang ditunjuk, yang diutus, yang disuruh pergi. Tidak perlu khawatir. Kenapa khawatir? Kita perlu berdoa kalau tidak ada tenaga. Itulah sebabnya gereja perlu juga berdoa, mendoakan calon-calon pengerja, mendoakan orang-orang yang mau diutus oleh Tuhan, mendoakan orang-orang yang mau siap pergi untuk tuaian-tuaian tersebut. Maka dari itu, ketika Yesus meminta, mintalah, berdoalah. Akan lebih indah ketika kita terus mendoakan calon-calon pengerja baru. Kita akan lebih indah ketika kita meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, yang empunya ladang itu, yang berkuasa mengirimkan pengerja baru untuk menuai tuaian tersebut. Jadi Allah sendiri yang mengirimkan pengirim pengerja tersebut dengan cara menunjuk, dengan cara mengutus orang-orang percaya atau gerejanya, saudara dan saya untuk bersaksi. Jadi dengan kata lain, bahasa sederhana berkata begini, kalau menjadi orang Kristen, bukan menjadi pengangguran. Kalau menjadi orang Kristen, tidak ada pengangguran. Yuk, 1, 2, 3 kita katakan, menjadi orang Kristen, tidak ada pengangguran. 1, 2, 3, menjadi orang Kristen. 1, 2, 3, menjadi orang Kristen. Karena apa? Karena orang-orang yang percaya Yesus akan diutus. Saudara akan diutus untuk menjadi pemberita kabar baik. Luar biasa. Allah sendiri yang akan mengirimkan. Sudahkah kita orang yang percaya terpanggil? Ya. Sudahkah kita orang yang percaya mentaati panggilan itu? Karena mengutus itu yang memprakarsai Allah. Inisiatif Allah. Lalu kita sebagai jemaat, kita sebagai orang percaya, kita sebagai kelompok kecil sekolah minggu amanat agung, apakah kita sudah mentaati untuk menjangkau, untuk memberitakan Injil, untuk mengajar, untuk memuridkan mereka, lalu untuk melayani. Ini tantangan bagi kita. Maka dari itu saya menghimbau kepada kelompok-kelompok kecil, pertama, mulai saat ini berdoalah untuk partner kita. Misalnya kelompoknya Ibu Siska. Bu Siska berdoa, aku mau berdoa agar aku punya partner. Selain Pak Pendeta, di kelompoknya mungkin Ibu Ius mungkin berdoa sama Bu Ius, pergi, berkunjung. Kemudian mendoakan orang, mencari, menyampaikan berita pada orang-orang baru. Didoakan, diterapkan di kelompok-kelompok kecil melalui sekolah minggu amanat agung kita. Saya percaya ketika 18 kelompok ini merespon panggilan ini dan meyakini bahwa Allah menjamin semuanya, pasti akan terjadi ledakan yang sangat besar. Amin. Akan terjadi gerakan yang sangat besar. Yang menjadi pertanyaan kadang-kadang begini, mendengar khotbahnya pendeta dari mimbar, mendengar suaranya Roh Kudus dari hati kita, tetapi kita tidak mau mentaatinya. Ini yang menjadi masalah. Nah, oleh karena itu sekarang yuk kita terapkan firman Allah minggu ini. Apa? Berdoa untuk pasangan, berdoa untuk partner pelayanan dua-dua di setiap kelompok kecil.
Lalu mulai pergi, mendekati orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Lalu yang poin yang kedua adalah kebutuhan untuk bersaksi dicukupkan oleh Tuhan. Wow, artinya tidak perlu khawatir dulu. Tidak perlu khawatir kita menjalankan panggilan misi ini. Tidak perlu kita takut kelaparan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-4 sampai ke-9. Saya baca yang ke-4 secara cepat, lalu nanti saya akan uraikan. Ya, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ini penting banget. Kenapa Yesus mengingatkan para murid tadi, 70 murid, nggak usah bawa pundi-pundi, nggak usah bawa bekal. Istilahnya kamu jalan aja dengan keberadaan kamu, nggak usah bawa ribet-ribet, bawa pakaian ransel dan lain sebagainya banyak-banyak, nggak perlu. Istilahnya begitu. Nggak perlu bawa berbagai banyak kantong-kantong yang membuat ribet kamu nggak bisa berjalan. Waktu kami kemarin ke Nias, dalam pelayanan ke Nias, ya, Pak Paulus nggak bawa sendal. Tapi setelah mau sampai tempat lokasi, akhirnya mampir warung beli di situ. Karena memang perlu pakai sendal. Kalau masuk ke sungai pakai sepatu kan nanti basah sungainya saat mau baptisan. Kalau nggak pakai sepatu kan banyak duri-durinya juga. Ke arah sungai itu batu-batunya tajam, jadi pasti harus beli sandal. Artinya tidak harus merepotkan diri. Harus membawa kompor dari rumah, bawa nasi dari rumah, dan lain sebagainya. Seperti kayak orang mau hiking. Ya, hiking gitu ya, mendirikan mendirikan tempat di sebuah pegunungan atau sebuah bukit, lalu itu bukan seperti itu. Tapi ini akan memberitakan Injil, ini akan menemui orang-orang yang berada di dalam kota itu. Dan ajaran Tuhan Yesus jelas di dalam konteks ini sangat luar biasa. Jangan membawa bekal yang merepotkan pelayanan kita, yang membuat kita tidak fokus. Saya terus akan bacakan ya. Kita sepenuhnya harus bergantung pada pemeliharaan Allah yang pasti dan mencukupi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita yang bersaksi. Tuhan akan memenuhkan kebutuhan kita. Tidak perlu khawatir. Nanti saya akan menutup khotbah saya dengan kesaksian pelayanan saya. Supaya nanti memberikan inspirasi Bapak Ibu, bagaimana saya memulai pelayanan dengan partner, bagaimana respon orang yang menerima saya, bagaimana akhirnya perkembangan pelayanan tersebut. Itu nanti saat saya akan menutup khotbah saya. Di sini dikatakan, dan jangan memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita itu harus langsung pergi ke tujuan, fokus pada tujuan utama, dan jangan menghabiskan waktu di jalan untuk memberi salam kepada orang-orang yang lalu lalang, sehingga kita terlambat atau terhalang sampai kepada tujuan. Jadi artinya jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Tetapi tujuannya kita mau kemana? Kalau tujuannya pelayanan ke sana, ya kita datang ke sana. Jangan banyak aksesorisnya di jalan, sehingga tujuan utamanya kita tidak terpenuhi, tidak tercapai. Hanya kita memenuhi perkara-perkara aksesoris di samping itu. Bukan. Yesus berpesan dengan sungguh. Ayat yang kelima. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah itu. Ini luar biasa ajaran yang sangat baik. Ketika para murid sampai ke dalam sebuah rumah seseorang, dia berkata, damai sejahtera bagi rumah ini. Nah nanti kita melihat, tuan rumah di rumah itu responnya seperti apa. Kalau mereka siap membuka hati untuk menerima damai sejahtera dari para murid yang menyampaikan itu damai sejahtera yang sumbernya dari Tuhan Yesus Kristus, maka keluarga itu akan diberkati Allah. Keluarga itu akan diberkati Allah. Keluarga itu akan menerima damai yang dari Tuhan Yesus melalui para murid. Tapi sebaliknya, ketika keluarga itu menolak kedatangan kita, antipati dengan kedatangan kita, maka keluarga itu tidak akan pernah menerima damai, dan damai sejahtera itu kembali ke asalnya, yaitu kepada si pembawa berita Injil tersebut, yaitu para murid ataupun kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi rumah ini. Tuan rumah harus menyambut salam. Damai sejahtera dari Yesus dengan sukacita. Kalau tidak menyambutnya, salamnya akan balik. Ayat yang ke-6.
Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, artinya yang terbuka hatinya, yang disiapkan oleh Tuhan Yesus, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali. Akan kembali. Kembali kepadamu. Artinya di rumah itu memang tidak ada yang cinta damai. Di rumah itu memang tidak layak untuk menerima damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena hatinya tertutup, pintunya tertutup, dan mereka tidak layak untuk menerima itu. Maka salam itu kembali kepada orang-orang yang membawa salam ini. Ayat yang ke-7, ini menarik. Ayat yang ke-7, ya. Ini menarik. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Yang dimaksud rumah itu adalah rumah orang yang menerima tadi. Orang yang menghendaki damai sejahtera tadi. Orang yang memiliki cinta damai tadi. Dan Tuhan memakai tuan rumah itu untuk mencukupkan kebutuhan orang yang bersaksi. Saudara dan saya partner-partner tadi yang diterima di setiap rumah yang terbuka tadi. Luar biasa. Dilanjutkan oleh kalimat-kalimat yang menarik, seorang pekerja patut mendapat upah. Yesus menggambarkan para murid-muridnya adalah seorang pekerja yang harus bekerja keras dan tidak boleh memusingkan dirinya sendiri dengan urusan-urusan lain kecuali memusatkan panggilan untuk menyampaikan berita baik, menyampaikan Yesus Kristus, menyampaikan kerajaan Allah sudah dekat, dan orang itu ketika membuka rumah dan hatinya, maka Allah di dalam Yesus siap hadir di tengah-tengah keluarga tersebut dan menjadi berkat. Menjadi berkat di sana. Seorang pekerja patut mendapat upah. Artinya apa? Artinya orang-orang yang percaya diberikan semangat ketika kita melayani. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, kalau kamu tidak makan, jangan khawatir, kamu pasti dipelihara. Pasal sebelumnya, pasal 6 Tuhan Yesus sudah mengatakan di Injil Lukas. Injil Lukas ya. Sebentar, saya mau lihat pasal yang ke-6 betul nggak? Oh, di Injil Matius ya. Di Injil Matius tentang kekhawatiran. Ya. Bentar, saya akan membuka supaya saya tidak salah alamat. Iya, pasal 6 ayat 25 di dalam Injil Matius ya. Dikatakan janganlah, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal atau lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu lebih jauh melebihi burung-burung itu? Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berpartner dua-dua, melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, menyampaikan berita Injil, menyampaikan kerajaan Allah kepada penduduk, pada masyarakat, kepada kota-kota seperti yang Tuhan Yesus utus mereka itu, mereka tidak perlu khawatir. Karena apa? Akan ada orang-orang, akan ada keluarga-keluarga yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi penampung kita. Untuk menerima, untuk membuka pintu, untuk memberikan tumpangan kepada kita. Ini luar biasa, saudari. Itulah sebabnya dikatakan dengan kalimat seorang pekerja patut mendapat upah. Agar diberikan semangat. Supaya tidak loyo, supaya tidak takut, supaya tidak khawatir. Dan Allah juga sudah berjanji, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga. Akan apa yang hendak engkau makan, akan apa yang hendak engkau minum, akan apa yang hendak engkau pakai. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada makanan dan pakaian lebih penting? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini gambaran bahwa kita orang-orang percaya yang diutus Kristus tidak boleh khawatir. Ya, tidak boleh khawatir, karena Tuhan pasti memelihara kita. Ayat yang ke-8 menarik. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah rumah atau kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Terimalah dengan sukacita. Kami kemarin pelayanan ke Nias dalam satu tim,
dijamu oleh jemaat di sana. Kami masuk ke satu keluarga, kemudian dimasakkan, kami makan. Dari situ kemudian berangkat lagi ke satu tempat lagi, di sana dihidangkan makanan, kami makan. Artinya apa? Tidak pernah kekurangan makanan. Kami tercukupi makanan. Diberikan tempat untuk kami tidur. Di desa di mana pelayanan di Gomo itu kami masuk. Yang harusnya menyewa ataupun di hotel, tapi menginap. Saya tahu. Ayat ini tergenapi. Ayat ini dipenuhi karena apa? Ada orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk menerima kita. Untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita yang saat itu kita perlukan. Makanan, minuman, tempat untuk tidur. Tuhan menjamin itu. Maka dari itu, kalimat seorang pekerja patut mendapat upah adalah merupakan suatu tekanan agar kita para pemberita, agar kita anak-anaknya yang diutus untuk bersaksi, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan apa yang kau makan. Saya melayani Tuhan lebih daripada 30 tahun. Bukan berarti tidak ada tantangan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan saya kelaparan. Saksi hidup adalah istri saya yang mendampingi saya. Nanti terakhir sebelum saya tutup khotbah saya akan saksikan kesaksian saya. Sebagaimana seperti khotbah ini. Kemudian garis besar yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inti kesaksian bagi pemberita Injil, bagi murid yang bersaksi, bagi panggilan untuk yang bersaksi, intinya adalah ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 saya bacakan, firman Tuhan berkata demikian. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Inti daripada kesaksian adalah memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menolong orang, menyembuhkan orang melalui doa-doa kita. Jadi memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Yesus, memberitakan siapa Yesus Kristus itu. Menurut pengalaman hidup kita, menurut firman Allah, siapa Yesus itu? Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat bagi setiap orang yang berdosa, di mana Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, ketika keluarga itu, ketika rumah itu terbuka, orang itu akan diberkati Tuhan. Jadi inti kesaksian adalah memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil Yesus Kristus. Kerajaan Allah sudah dekat adalah bahwa pemerintahan Tuhan Yesus sudah tiba. Sudah ada di situ, sudah dekat dengan keluarga itu. Sudah siap untuk memerintah di hati orang percaya yang membuka dirinya terhadap kerajaan Allah itu. Sudah dekat dengan orang-orang, sudah dekat dengan masyarakat. Ketika murid berdua-dua datang ke kota, memberitakan siapa Yesus di sana. Ketika saudara berdua-dua di dalam kelompok sekolah minggu Amanat Agung, saudara berdua-dua pergi keluar, memberitakan Injil. Ada orang-orang yang terbuka hatinya di sana. Saudara harus memberitakan bahwa saudara harus katakan kerajaan Allah sudah dekat. Artinya pemerintahan Yesus sudah ada di depan pintu hatimu. Ketika engkau membuka hati menerima Yesus, bahwa kerajaan itu akan datang. Yesus itu akan masuk dalam hatimu. Dan engkau akan dikuasai oleh Yesus. Roh Kudus akan masuk di dalam hatimu. Dan Yesus akan memerintah dirimu di dalam hatimu menjadi seorang raja. Itulah sebabnya, maka kerajaan Allah tinggal di situ. Artinya, bahwa pemerintahan Yesus sebagai Allah yang berkuasa akan memerintah hati setiap orang yang membuka hati dan percaya. Yesus akan tinggal di situ, Yesus akan memberkati keluarga itu. Dan damai sejahtera dari Allah akan tinggal di situ. Itu artinya bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ini luar biasa.
Ini luar biasa. 2 ayat 10 dan 11. Itu tindakan pemberita Injil yang tidak diterima di kota-kota tersebut harus memberikan peringatan secara terbuka dan terang-terangan kepada orang-orang di kota tersebut. Dengan digambarkan mengebaskan debu yang melekat di kaki. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau memang ditolak, pergilah dari tempat di mana engkau melayani. Karena ada tempat-tempat tertentu yang Tuhan Yesus siapkan. Istilah guru saya, dia berkata man office. Jadi ada keluarga-keluarga yang telah disiapkan oleh Tuhan untuk menjamu kita, untuk menerima kita, untuk siap menerima salam kita. Dan keluarga-keluarga itu perlu kita juga doakan. Luar biasa. Saya akan akhiri garis besar dan nanti saya akan tutup. Jadi, ayat yang ke-10, supaya pergi ke jalan-jalan. Saya bacakan. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam kota, sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Suruh pergi ke jalan-jalan. Ya, pergi ke jalan-jalan raya. Artinya apa? Cari tempat yang terbuka, yang siap untuk menyambut berita Injil itu. Jangan menetap di suatu tempat yang tidak bisa membuka hati. Jangan berkeras di suatu tempat yang tertutup sama sekali. Allah memberikan kesempatan kepada gereja untuk mencari tempat dan mencari pimpinan Roh Kudus di mana ada tempat yang di situ terbuka untuk pemberitaan Injil. Maka jangan heran ada orang yang mempertahankan satu tempat yang tidak pernah bertumbuh, tidak pernah menghasilkan jiwa, tidak pernah menghasilkan pembaptisan, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Tapi orang itu happy, orang itu senang. Kenapa seperti itu? Ada tempat-tempat lain yang disiapkan oleh Allah. Bahasa Alkitab, kamu pergi ke jalan-jalan raya, serukanlah kerajaan Allah sudah dekat, serukanlah Yesus sudah dekat, serukanlah Allah siap untuk memerintah Anda. Ketika di jalan-jalan raya ada hati yang terbuka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah perenungan ini, mari kita mentaati kebenaran firman Allah. Tugas ini sebagai orang yang percaya adalah mentaati amanat agung Yesus Kristus. Matius 28, 19, 20. Ya. Dan Kisah Rasul 1:18. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, mari kita terus memberitakan Injil itu. Sudahkah kita menjangkau? Sudahkah kita memberitakan kebenaran firman Allah dengan setia? Sudahkah kita mengajar kebenaran itu? Sudahkah kita memuridkan dan melayaninya? Itulah sebabnya gereja kita dengan program sekolah minggu Amanat Agung, supaya pemberitaan firman Allah, pemberitaan Injil semakin menyebar kemana-mana. Sehingga orang-orang yang berjalan di dalam ketidakpastian, orang-orang yang berjalan di dalam perjalanan yang tanpa arah, tanpa tujuan, diarahkan kepada kebenaran firman Allah, agar hidup mereka memiliki tujuan, yaitu kepada kekekalan bersama Kristus. Seperti pelajaran-pelajaran kemarin, mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan ketika setia sampai akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai penekanan dalam khotbah ini, perhatikan baik-baik kelompok-kelompok kecil. Yang pertama saya ingin menekankan bahwa kita perlu berdua-dua. Silahkan kelompok-kelompok kecil sekolah minggu Amanat Agung mulai berdoa mencari partner siapa yang akan aku ajak untuk keluar memberitakan Injil berdua-dua. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Pikirkan dan doakan siapa yang kira-kira Tuhan izinkan menjadi partner saudara. Berdoalah untuk satu orang agar Tuhan kirimkan si A untuk menjadi partnerku. Dan minggu depan aku akan keluar dan akan mengajak untuk menjangkau. Untuk memberitakan ke tempat orang lain. Terapkan ayat ini ketika Anda diterima. Doakan berkati rumah itu. Ketika Anda ditolak, pergi ke keluarga lain, pergi ke tempat lain. Berdua-dua. Yang kedua, orang yang diutus untuk bersaksi akan dicukupkan. Saat kita bersaksi, Tuhan pasti terlibat di dalamnya. Karena di dalam ayat 6,
akan ada orang-orang yang akan membantu Tuhan. Ya, akan membantu, dan Tuhan telah menentukan orang-orang itu yang akan menerima kita, yang layak menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Yang layak menerima kita nantinya. Pasti Tuhan siapkan orang atau keluarga yang memberi tumpangan kepada kita dan yang akan memberi makan dan minum selama kita melayani mereka. Pasti dan yakinkan itu. Jangan khawatir tentang makanan dan minuman karena Tuhan telah menyiapkan melalui orang-orang yang akan mendengarkan berita Injil dari kita. Kemudian inti daripada kita bersaksi. Kalau kita mau jujur, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 itu semua telah terangkum dan disiapkan oleh Allah. Apapun itu telah tersiapkan oleh Allah. Mau yang diutus disiapkan, mau ladangnya disiapkan, mau pengerjanya disiapkan, mau orang yang menyambut kita disiapkan. Mau pemeliharaan Allah disiapkan. Kurang apa? Artinya semua jaminan bagi kita orang percaya yang mau memberitakan Injil, semua sudah tercover 100% oleh Yesus Kristus. Maka dari itu, mari kita menjalankan panggilan ini. Allah Bapa kita yang di surga akan mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara yang sudah berdua-dua, berdoa juga untuk memberkati orang yang layak menerima kedatangan saudara dan kita. Dengan cara apa? Kita bisa memberi bantuan, kita bisa menghibur, kita bisa menguatkan, kita bisa mendoakan keluarga-keluarga tersebut. Bahkan ketika ada keluarga itu yang kekurangan ekonomi, kita juga bisa mendoakan dan menolong dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdua-dua buatlah pasangan-pasangan baru untuk minggu depan. Karena Tuhan telah menyiapkan orang-orang yang akan menerima kita. Sebagai penutup saya akan praktekkan khotbah saya ini. Dan itu sudah saya lakukan di dalam pelayanan saya. Ya. Saya melayani Tuhan, itu mulai membuka perintisan yang kedua, bukan perintisan pertama. Perintisan yang kedua adalah tanggal 18 Agustus 1987. Setelah 17 Agustus, baru 18-nya. 18 Agustus, itu di daerah istri saya di Ambarawa. Saya datang pertama kali, saya mendirikan di sebuah lapangan, mendirikan memutar film Jesus of Nazareth waktu itu. Lalu saya memberikan selebaran-selebaran setelah film tayangan itu diputar. Kemudian ada beberapa keluarga atau ada beberapa masyarakat itu yang merespon. Kemudian setelah merespon, minggu berikutnya saya follow up, saya kunjungi, saya datangi. Mereka itu menerima, memahami tentang film, kemudian bertanya banyak tentang film tentang Yesus. Kemudian saya mulai menjelaskan dan saya mulai menolong mereka. Akhirnya ada satu keluarga, yaitu Bapak Kepala Dusun, ya, di bawahnya Kepala Desa. Kalau di dusun itu ada Kepala Dusun, dia membuka hati, membuka diri, lalu saya melayani dia. Satu keluarga itu dimenangkan. Setelah satu keluarga itu dimenangkan, kemudian saya dijamu dengan keluarga itu, saya ditolong dengan keluarga itu, saya menginap di keluarga itu. Saya setiap hari Jumat datang dan setiap hari Senin pulang. Setiap hari Jumat datang, setiap hari Senin pulang. Berjalannya waktu dan berjalannya minggu. Akhirnya Bapak ini punya keluarga yang lain. Satu keluarga yang lain terbuka hatinya. Saya memberitakan Injil dengan tim saya. Dan keluarga itu menerima Yesus. Saya tinggal di tempat keluarga tersebut. Saya dikasih kamar, saya tinggal di situ, saya dikasih makan, saya dijamu, semuanya ditolong oleh dan keluarga itu diberkati. Luar biasa. Kami punya partner pelayanan saat itu. Berjalannya waktu kira-kira kurang dari 3 tahun. Ya. Karena tanggal 18 Agustus 1987, kemudian saya menikah dengan istri saya dari kampung itu, ya, itu 25 Juni tahun 1990 ya, tahun 90. Jadi kira-kira kurang dari 3 tahun. Dari satu keluarga menjadi 2 keluarga, 3 keluarga, 4 keluarga, akhirnya berdirilah gereja di sana. Sampai saat ini gereja berdiri di sana. Saya masih ingat, ada daripada keponakan Pak Dusun ini, yang agamanya Buddha, satu keluarga. Tapi dia baik sekali, kami juga sudah kesaksian pada. Dia punya anak kecil.
Dia punya anak kecil waktu itu. Dia suka main mobil-mobilan dari kayu. Suatu ketika kami ngomong waktu itu ada sekolah minggu. Ya, dia mungkin sudah SD lah, kelas 3 atau kelas 4 lah. Saya bilang, ikut sekolah minggu ya? Ikut sekolah minggu ya, Dek? Jawabannya apa? Emang saya orang Kristen? Ikut sekolah minggu ya, Dek? Emang saya orang Kristen? Terus jawabannya seperti itu. Terus, tapi kami tidak putus asa untuk mengajak dia untuk ikut sekolah minggu. Sekalipun dia tidak mau ikut sekolah minggu. Dengan berjalannya waktu, saudaraku. Saya keluar pelayanan dari desa Ambarawa tersebut, itu kira-kira November 92. Ya, saya dipanggil pelayanan ke Padang. Ya, saya pelayanan di Padang, kemudian apa yang terjadi? Anak yang kecil tadi sudah lulus SMA. Kebetulan dia sekolahnya di SMA. Kemudian dia lulus, akhirnya dititipkan saya yang Buddha tadi. Dititipkan saya bawa ke Padang sama istri saya. Saya injili, saya ajarin, saya jelaskan tentang Yesus, ya, saya bawa. Apa yang terjadi? Waktu itu di Padang ya, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waduh, akhirnya dibaptis waktu ikut saya. Saya juga nggak tahu kenapa dia mau ikut saya. Tak carikan pekerjaan di sana, jadi driver ya di sebuah perusahaan. Akhirnya dia dipercaya Yesus, saya ajari dia percaya Yesus, akhirnya dia baptis. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu anak itu setelah dibaptis ya, dia mengambil keputusan mau sekolah teologi ya sekolah teologi di Seminari Baptis Semarang. Dan akhirnya dia lulus di Seminari Baptis dan sekarang menjadi seorang pendeta. Sekarang masih ada. Dia pelayanannya di Kerawang, Gereja Baptis Kerawang. Dan kalau tidak salah, dia gembala sidangnya Sabrina, jemaat kita pernah dari sini. Ini saksi hidup dan ini fakta. Saya menerapkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, berdua-dua. Buat pasangan punya tim, mendoakan, jangan pindah dari rumah satu ke rumah lain. Ucap syukur, terima berkat dari keluarga itu. Doakan terus, Injil menyebar, Injil mekar. Sampai pada akhirnya aku punya istri dari tempat itu. Yang dimenangkan waktu itu. Dan sekarang mendampingi saya malah dari sebuah desa kecil. Dan saya percaya ayat ini. Ketika Yesus mengutus dua-dua, ketika Yesus minta berdoa, ketika Yesus meminta supaya kita punya partner dan terus tekun di dalam doa, memberitakan kerajaan Allah, jangan pindah-pindah, saya percaya bahwa semua telah disiapkan. Yang menjadi pertanyaan, gereja peka enggak terhadap suara Roh Kudus? Bahwa gereja sedang diutus. Saudara dan saya peka enggak terhadap suara Roh Kudus untuk mentaati amanat agung Tuhan Yesus? Saya sangat percaya ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kita orang percaya dan kita mau mentaati amanat agung, maka tidak ada yang duduk diam, pasti akan membuat partner-partner dan memberitakan kesaksian tentang Injil itu, Yesus Kristus itu. Dan saudara nanti rasakan pemeliharaan Allah, penyertaan Allah. Allah tidak akan pernah berhutang kepada kita. Pemeliharaannya sangat cukup. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita dengan jiwa-jiwa baru. Mari, sekolah minggu Amanat Agung, kelompok-kelompok kecil, berdoalah untuk partner, berdoalah untuk tempat-tempat di mana orang siap menerima kita. Dan Tuhan pasti memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Kita merespon khotbah ini dengan kuasa Roh Kudus melalui pujian. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bahwa sebenarnya di luar sana jiwa-jiwa itu luar biasa. Ibarat padi sudah menguning, gereja perlu merespon dengan cepat. Karena pekerjaan ini mendesak. Mengapa mendesak Pak Pendeta? Padi sudah menguning, siap untuk dituai. Tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Akan terjadi pertobatan di muka bumi ini. Bahwa setiap hati akan terbuka untuk Injil Yesus Kristus. Kerajaan Allah akan memerintah dalam setiap hati orang percaya. Dan kita akan menabur sebagai utusan-utusan pemberita-pemberita Injil. Tanda-tanda telah nyata,
hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya atas segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan doa yang penuh iman, agar Tuhan mengirimkan pengerja-pengerja. Nyata hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya atas segala bangsa. Dan kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini katakan generasi ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Generasi ini dengan iman kita minta Tuhan dengan iman. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Bapa kami dalam surga, biarlah orang-orang yang diutus itu kami Tuhan. Kami minta pengerja-pengerja untuk tuaian itu. Kami siap Engkau utus. Kami siap untuk pergi ke ladang, ke kota-kota, ke tempat-tempat, ke orang-orang, ke keluarga-keluarga, ke tetangga-tetangga kami Bapa. Kami mau menjalankan panggilan amanat agung itu ya Tuhan, melalui kelompok-kelompok kecil kami Sekolah Minggu Amanat Agung. Kami berdoa untuk partner-partner kami agar kami boleh minggu depan boleh mempraktekkan pelayanan ini. Dan kami boleh diterima dan mendoakan keluarga itu. Dan terus memberitakan kabar baik. Mari Bapa, kami doakan supaya Tuhan memberikan semangat api Roh Kudus yang menyala-menyala bagi setiap kelompok-kelompok kecil tersebut. Agar mereka tidak padam, agar mereka tidak santai, agar mereka tidak loyo, tapi mereka bangkit ya Bapa. Generasi ini perlu diselamatkan. Dan kami para pengerjanya siap untuk Engkau utus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap jemaat, baik di rumah maupun di sini. Agar kebenaran firman Allah tidak berlalu begitu saja. Tapi Engkau teguhkan dalam setiap hati kami. Kami boleh belajar bersama-sama dan menerapkan bersama-sama. Demi kemuliaan nama Bapa. Banyak jiwa boleh dimenangkan. Nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya akan menyampaikan satu pengumuman dan nanti akan mengajak kita untuk
mengakhiri dalam doa berkat dan syafaat. Besok ya dihimbau untuk guru-guru sekolah minggu ya untuk hadir di ruangan ini dalam mengikuti pembekalan untuk persiapan sekolah Injil liburan. Dari tim dari nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia akan hadir 3 orang. Ya, yang pertama Ketua Departemen Sekolah Minggu ya, kalau saya tidak salah itu Ibu Yuli ya, betul ya, mana Bu Eko? Ya, Ibu Yuli akan hadir. Kemudian tim dari Lembaga Literatur Baptis dari Bandung akan datang juga di Palembang. Mungkin hari ini, siang ini akan tiba di Palembang. Dan mereka nanti akan menginap di pastori kita di belakang sini. Ya, daripada menginap di hotel, saya minta untuk pengurus BPD, dalam hal ini Bu Yana Sari dan teman sama istri saya kemarin untuk mengecek dan menyiapkan tempat tidur buat tamu-tamu tersebut. Jadi mereka akan mengisi di BPD kita dan dihimbau untuk guru-guru sekolah minggu gereja ini. Kalau saya tidak salah, di dalam hitungan ada sekitar 25 guru. Nah, tolong ya, besok hari libur, ya ini penting sekali, jam 9 ya Bu, mulainya jam 9 pagi, silahkan sampai siang, makan siang mungkin selesai itu, dan kita akan selesai dibekali untuk mempersiapkan sekolah Injil liburan kita. Ya, saya pikir itu tambahan yang sangat penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tolong diperhatikan. Dan besok minggu depan ya, saudara Bapak Ibu bisa membawa keluarga yang lain, karena tempat ibadah kemarin kami rapat di Departemen Agama sudah bisa dipakai 4 atau sampai 5 orang. Yang penting kita memakai masker untuk protokol kesehatan kita. Sekali lagi saya mengajak untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri di dalam ibadah kita dalam doa berkat. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan untuk acara pembekalan guru-guru sekolah minggu di dalam rangka mempersiapkan sekolah Injil liburan. Kami mohon kiranya Tuhan akan memberkati, kiranya kami boleh bersama-sama diberkati melalui Ketua Departemen Sekolah Minggu Nasional, untuk kami boleh diperlengkapi sehingga kami boleh membawa gereja-gereja kami masing-masing di PPD Sumbaksel untuk mempersiapkan sekolah Minggu Injil liburan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang dalam pekan ini sedang berulang tahun, kiranya Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka terus di dalam pemeliharaan dan kasih Bapa. Mereka terus diurapi, diberkati, menjalani kehidupan dengan pertolongan Roh Kudus dan boleh setia. Kami terus merindukan Tuhan, merindukan sekali seluruh sidang jemaat dan simpatisan boleh masuk kepada kelompok-kelompok kecil Sekolah Minggu Amanat Agung dengan bertumbuh bersama-sama melalui pelajaran firman Allah yang setiap minggu kami renungkan dan kami bahas bersama-sama. Tolong Tuhan, biarlah ada rasa haus, ada rasa cinta Tuhan, dan ada kerinduan untuk bersekutu seperti gereja mula-mula. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati jemaat yang setia mengembalikan persepuluhan dan yang juga setia memberikan persembahan khusus. Kami doakan kiranya dari tangan-tangan dan ketulusan hati mereka, Tuhan akan melimpahkan berkat bagi mereka sekalian. Dan hari ini kami juga akan memberikan berkat persembahan maupun persepuluhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh menunjang, kami boleh mendukung pelayanan di tempat ini. Berkatilah bangsa kami dengan berkat yang melimpah secara ekonomi, keamanan politik, kerukunan umat beragama, pemerintahan Bapak Jokowi sampai ke pemerintahan daerah dan pedesaan diberkati oleh Tuhan. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja di dalam maupun di luar negeri, yang sekolah di dalam maupun di luar negeri, Tuhan berkati mereka sekalian tanpa terkecuali. Bahkan ada keluarga-keluarga yang merindukan anak-anaknya nanti beroleh mendapatkan pendidikan yang lebih baik di luar negeri. Tuhan memberkati mereka sekalian. Yang membuka usaha Tuhan berkati. Apakah itu bengkel, apakah itu studio foto, apakah itu fotokopi, apakah itu toko bangunan dan lain sebagainya. Mari Bapak, kami doakan mereka sekalian. Biarlah berkat Allah senantiasa tercurah bagi sekalian mereka. Dan keluarga-keluarga itu bisa lebih setia mengembalikan dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, pemeliharaan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus, tetap serta dalam kehidupan saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Bapa. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu. Silakan duduk Bapak Ibu dan bersaat teduh. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom dan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.